Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penegak. Salam pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Udin via daring lagi ya. Kemarin kita sudah pertemuan 9 menggunakan Zoom. Sekarang kita kembali lagi ke materi media YouTube. Pada pertemuan ke-10 latihan pramuka wajib kelas 10 SMK PGRI 2 Sidoarjo golongan penegak. Kita akan membahas lanjutan dari poin SKU yang ada. Kita pada pertemuan 10 akan bahas mengenai SKU penegak Bantara aspek sosial poin nomor 4. Sabtu 25 September 2021. Kompetensi akhir yang harus teman-teman capai dalam menempuh aspek sosial ini yang pertama, mampu bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dan menjaga kelestarian lingkungan serta memiliki kepedulian sosial. Kompetensi dasarnya yaitu mampu mengenal kepribadian orang lain dan tidak berprasangka buruk, mampu memimpin kelompoknya dan memberikan kontribusi terhadap organisasi sosial lainnya yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, apa isi dari poin keempat SKU penegak Bantara, yaitu dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Pencapaian pengisian SKU-nya yaitu yang pertama, selalu mengingatkan anggota lain untuk menunaikan kewajiban agamanya. Kemudian tahu cara bersikap ketika orang lain melakukan kewajiban agamanya. Nah, sekarang Kak Udin punya pertanyaan. Apa itu toleransi? Itu Kak, saling menghormati. Apalagi saling menghargai. Ya, kurang lebih seperti itu. Dikarenakan Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, kemudian agama yang ada, maka sangat dibutuhkan adanya sebuah toleransi. Nah, toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu tadi pengertian toleransi. Toleransi juga dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan. Baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindari diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian toleransi, maka kita dapat mengetahui apa tujuan dari toleransi. Tujuan toleransi pada dasarnya yaitu untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis, mencegah perpecahan, meningkatkan tali persaudaraan, dan lain-lainnya. Supaya apa? Kita dapat hidup rukun dengan walaupun ada perbedaan suku, bahasa, warna kulit, maupun agama. Sekarang kita harus mengetahui apa manfaat toleransi. Yang pertama, meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan adanya toleransi diharapkan kita dapat meningkatkan silaturahmi walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit dan budayanya. Kemudian meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian mencegah keharmonisan masyarakat, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan mempermudah proses musyawarah. Kenapa Kak dengan adanya toleransi dikatakan dapat mempermudah proses musyawarah? Iya, dengan toleransi kita dapat saling menghargai pendapat orang lain dan sehingga dapat dicapai kata mufakat. Nah, sekarang Kak Udin punya pertanyaan. Apakah teman-teman selama ini sudah bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari?
Kadang iya Kak, kadang enggak. Sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menerapkan sikap toleransi pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mereka pasti memiliki sikap saling menghormati antara orang lain, memberikan kebebasan bagi orang lain, tidak mengekang, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memandang perbedaan fisik psikis dalam bersosialisasi. Nah, ini tadi ciri-ciri orang, sebagian ciri-ciri orang yang sudah menerapkan sikap toleransi. Apakah teman-teman memiliki ciri-ciri seperti ini? Nah, semoga saja di SMK PGRI Sidoarjo kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, ruang lingkup toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi budaya, toleransi berpolitik, toleransi pergaulan, kemudian toleransi sekolah, kemudian toleransi lingkungan keluarga, toleransi bermedia sosial. Sekarang Odin punya pertanyaan lagi. Bagaimana implementasi toleransi dalam aspek-aspek tersebut? Berikan contoh, bagaimana contoh sikap toleransi yang bisa kita wujudkan dalam beberapa aspek tersebut. Nah, itulah yang akan menjadi tugas teman-teman pada pertemuan ke-10 ini. Jadi nanti silakan tuliskan bagaimana contoh sikap bertoleransi pada aspek-aspek yang Kak Udin berikan tadi, toleransi beragama dan seterusnya tadi. Dituliskan di buku tulis, nanti difoto saat mengirimkan absensi ya. Dikerjakan paling lama hari Minggu sudah bisa dikumpulkan. Udin juga menghimbau kepada teman-teman bahwa setelah PTS, setelah UTS akan ada kegiatan latihan pramuka setiap hari Sabtu pukul 7:30 sampai jam 9 secara offline. Jadi nanti akan dibagi tidak semuanya masuk tapi setengah-setengah seperti teman-teman sekolah biasanya. Itu nanti jadwalnya akan diumumkan oleh pihak sekolah. Nah, bagi yang absensinya masih kurang dari 4, silakan dikejar mengikuti latihan secara rutin. Karena nanti apabila tidak pernah mengikuti pertemuan sama sekali dan tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka, apalagi juga tidak pernah mengerjakan tugas, maka nilai rapotnya tidak akan saya berikan nilai baik, tapi akan saya berikan nilai cukup atau C. Jadi tolong sekali lagi kerjasamanya, apabila teman-teman proaktif, maka saya juga akan proaktif membantu teman-teman semua. Jika ada kesulitan kendala, Kak, saya tidak bisa mengisi Google Form, komunikasikan dengan pembina. Supaya apa? Kami sebagai pembina akan membantu teman-teman. Jika teman-teman diam saja, kita anggap teman-teman sudah bisa. Jadi tolong diperhatikan ketika terjadi permasalahan, kesusahan, kesulitan, silakan komunikasikan dengan pembina. Ya, itu saja yang dapat Kak Udin sampaikan pada pertemuan ke-10 pada pagi hari ini. Semoga kita segera bisa tatap muka latihan pramuka supaya kita bisa bergiat dan berlatih dengan semangat. Udin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.